Syukur kita panjatkan kepada Allah. Pada pagi hari ini kita masih dianugerahi satu kenikmatan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat sehat dan nikmat sempat, sehingga kita bisa berhimpun di dalam satu majelis yang insya Allah diberkahi. Salam dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada uswah hasanah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang hadisnya tadi kita baca, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau. Ibu-ibu, saya diamanai untuk mengajak ibu-ibu mengkaji satu topik tentang kaum-kaum yang dimusnahkan. Kira-kira ibu-ibu ketika mendengar topik ini yang terbayang kaum apa saja? Kaum Sodom. Kaum Sodom itu kaumnya siapa? Kaumnya Nabi Lut alaihissalam. Selain kaumnya Nabi Lut, ada kaum apa lagi yang dimusnahkan? Nabi Nuh, ya. Terus apa lagi, Bu? Nabi Hud. Namanya apa? Kaum apa namanya? Kaum Sodom. Kaum Sodom lah. Ya, nanti kita akan bahas di sini. Ya. Jadi kalau ibu-ibu, saya mau ngomong ke bapak. Ibu-ibu, ya, sudah banyak ya umat sebelum kita itu yang silih berganti. Ya. Di antaranya ada umat-umat yang dimusnahkan oleh Allah, dan itu jumlahnya banyak ya. Selain Sodom ada penduduk kota Pompei namanya di Italia. Ya, tapi yang diabadikan di dalam Al-Quran tentu tidak banyak. Ya, karena Al-Quran memang sekedar memberikan contoh. Ya. Ya. Jadi ada umat-umat yang itu dimusnahkan dan diceritakan di dalam Al-Quran. Ya. Untuk kita jadikan sebagai ibroh, sebagai pelajaran. Jadi tidak sekedar kita mendengar lalu kemudian mengetahui ceritanya bagaimana. Karena yang terpenting dari itu adalah apa makna dan hikmah ibroh yang bisa kita ambil. Al-Quran itu bukan kitab sejarah ya. Sehingga kenapa sih Al-Quran itu kok tidak mengabadikan seluruh kaum-kaum ini? Memang Al-Quran bukan kitab sejarah. Al-Quran itu kitab agama. Maka kalau Al-Quran mengisahkan tentang umat-umat terdahulu, itu menunjukkan bahwa ada pelajaran yang bisa kita ambil bagi kita yang hidup hari ini. Yang kedua, untuk juga menunjukkan bahwa umat-umat yang diceritakan oleh Al-Quran itu bukan mitos, gitu ya. Jadi ada seorang cendekiawan Muhammadiyah, intelektual Muhammadiyah, namanya Pak Profesor Dr. Punto Wijoyo, Allah yarham. Beliau pernah menulis di dalam bukunya yang berjudul Paradigma Al-Quran. Ya, beliau menjelaskan begini terkait dengan umat-umat yang diceritakan di dalam Al-Quran. Jadi kisah tentang umat di dalam Al-Quran itu bukan mitos ya, atau legenda seperti